Ads doang. Ini ad manager. Maksudnya kalau mau iklan langsung deh. Nanti kita skip materi untuk bisnis manager, kita langsung ke ad manager. Oh, nggak apa-apa pakai BM. Cuman kayaknya nggak ada apa, masih keluar dulu ya. Soalnya masih di dalam shopnya. Oh, create business portfolio. Ya, masuk itu datanya. Hah? Create ya? Nggak bisa, karena ini udah login di Facebook ini. Oke. Nih, login Facebook. Login Facebook dulu. Testing aja. Facebooknya apa ya? Business portfolio name, ini kita mau anggap aja jual produk sinergi. Oh, Jadinya apa ya? Coba ya. Business portfolio name. Ini ya, Pilih aja dulu, ajarin aja. udah kan? Buat rekaman. Namanya. Oh iya, benar. Oh, kirain. Oke. Ada om di rumah? Ada om di rumah? Enggak. Oh. Kalau nggak ada sini aja. Iya. Jadi bisnis portfolio name-nya, terus first name, last name, bisnis email. Jadi daftar bisnis, karena ini mungkin biar tahu ya persiapan akun iklan itu kalau bisa pakai bisnis manager supaya laporan itu lebih jelas gitu atau lebih lengkap gitu. Business manager ini sama shop itu sama nggak sih? Beda? Samain aja namanya kan. Bukan, artinya BM sama shop. Udah. BM ini buat apa? Akun iklan Akun iklannya. Iya. Oh, di dalam shop. di dalam Facebook, Oh, di dalam kayak platform Facebooknya. oke, saya punya shop kan, misalnya mau di shop ini, Iya. itu termasuk BM. harus punya akun iklan, daftar di situ. Oh, di dalam itu. Oh, jadi shop dulu terus BM dalamnya. Iya. Beda apa? Jadi gini Bu, BM itu bukan nama toko ya, bukan nama toko, bukan nama brand, tapi cuma nama akun iklan buat kita iklan di situ. Oh, kalau shop itu termasuk akun iklan nggak? Enggak. Kalau shop itu kan akun Facebook, nama halaman Facebook Ibu atau nama Facebooknya Oh, Ibu gitu. jadi selalu ada shopnya dulu, baru dalamnya ada BM. Ya, Oh, oke. karena nanti di dalam kita iklanin shopnya itu kan. Iya. Coba cari namanya apa jadinya nih? Bisnis portfolio-nya. Ibu udah kemana? Udah kemana? Bukan di HP ini susah. Bareng sini aja Bu. Situ dingin aslinya. Iya nih. Ini namanya mau apa? Pabrik sinergi. Hah? Mau sinergi. Samain aja bingung. Iya, masa dulu nggak apa-apa Bu. Nanti kan kita bikin baru lagi. Ini buat prakteknya aja. Oh, Bapak asal dulu nanti kan bisa bikin lagi gitu. Yang Bukan. penting BMI jadi dulu. Oh, iya. Asal dulu nggak apa-apa. Mau disamain kayak nama brand nggak masalah. Gitu. Mau Bukannya- pakai nama sinergi nggak masalah. iya, bukannya sekalian aja nanti jualannya di sini jadi inget gitu kan? Iya, soalnya nama BMI itu nggak ada sangkut pautnya buat dikenali sama customer, enggak. Cuma nama Buat kita kan, buat kita Iya. kayak direktorat kan. buat iklan. Kalau bingung, ya udah samain aja kayak nama toko itu, nggak masalah. Gitu. Oh iya? Iya, kalau mau disamain nama toko, nggak masalah juga sih, bebas. Ada kok. Iya katanya. Nggak apa-apa. Bisnis portfolio kan di situ. Itu judul nama misalnya nama toko kita gitu ya Pak. Coba ya, saya buka ya. So, gitu ya.
First name-nya nama kita apa boleh beda? Harus nama kita. Sebaiknya Bu, nama Jadi branding ya? aja, Hah? nama aja. Itu ada konfirmasinya pakai KTP nanti takutnya kalau iklannya bermasalah terus diblokir iklannya, kalau ini dia minta verifikasi ID Bu. Jadi kita kirim KTP. Minta nama. Verifikasi. Minta KTP kita. Oh. Makanya nama asli aja. Oh, oke. Nggak masalah, nama kita nggak disebar kok Bu. Iya. Gimana? Di sini aja deketan. Dingin banget. Tadinya Tapi saya dia- mau apa? Dia ngomongin ya, nothing is valuable to be claimed. Yang mana? Ini siapa? Kan diisi itu lembaran ini. Dari isi itu tuh udah sampai email, terus create, keluarnya ini. What do you want to add Nothing into is this available. business portfolio? Jawabannya. Next. Apa next? What do you want to add into this one? Nggak usah namanya, nggak usah. Nggak usah. Oh iya, kan ada pesan by email address. Nggak usah, skip aja deh. Ini ada artinya apa sih? Artinya di sini kan add another person by email address supaya jadi employee ataukah bisa juga jadi editor full control iklan itu. Jadi kalau misalnya di perusahaan yang bisa ngedit iklan itu siapa aja? Misalnya ada 5 orang itu jadi full control, bisa ngedit foto, video untuk iklannya, bisa nyetop iklannya, bisa nambahin budget iklan gitu. Kalau itu kan full control. Kalau misalnya employee, dia cuma bikin kontennya, ngubah kontennya aja. Oh, kalau saya next doang itu artinya apa? Cuma ibu doang Bisa. yang bisa Tapi ngedit. statusnya employee. Nggak usah, nggak usah, kan nggak ditambahin. Oh, nggak ada. Oh, oke. Udah. Nah, oke. Sekarang ke masuk. Kan udah ya gitu ya. Iya. Si bapak mau ikut boleh. Enggak, lanjut aja nggak apa-apa. Nah, ini kan udah semua tuh. Udah, Tadi udah, nanya next. Udah jadi kayak gini kan? Meta bisnis sulit. Udah nyambung belum Bu? Facebooknya sama Instagramnya. Oh ini no Facebook page or Ah. Instagram profile. Nah, sambungin dulu. Caranya aku Pas apa nih? Ntar post. Switch bisnis. Baca. Maksudnya saya rekam aja nih. Ini ada, ini udah masuk. mau masuk beda yang kedua ya. Ini Bu, bisnis sulamnya. Oke. Ini udah ada kan? Tapi kalau misalnya belum ada, kontaknya masuk kemana? Di sini tadi, di sini. Oh, Di sini, di sini, di sini. Ada ini. cuma satu ya? Karena udah selesai semua. Iya, saya nggak ngerti. Terus kita udah kita Iya, bapak mau rekam di sini aja pak nih handphonenya. Ikutan. nggak usah, aman kok. Aman, setting terus. Biasa juga biasanya dan kalau sebenarnya yang perlu disiapkan ketika sudah ada meta bisnis itu pembayaran Memang ya. payment jadinya bayarnya pakai apa ya? Tapi materinya harus kita siapin dulu ya Pak ya. Iya. Isi
isi iklan konten-kontennya gitu ya. Pak, kali sekalian nanti yang sinergi produk ya, jadi bisa masukin, bisa bikin embed, Iya. Bisa disiapkan Bu. Kita udah habis 38 jutaan bikin sistemnya. Iya. Ini apa? Hemat metode. Kita maunya transfer aja lah. Finish. Ini apa tuh? Ya seperti bisa makanya apa namanya? Ini kan maksudnya kita bayar ke Meta ya? Iya. Kalau saya kan ini bilik paymentnya masuk ke akun Jago, Bank Jago, Visa, nih payment method. Tinggalnya emang agak apa aja sih? Tuh ada dibuka Teoris ya, kemarin dipakai Teoris ya. Saya pakai kiri sih. Oh saya sekarang settingnya pakai kiri sih Pak. Kiri lagi boleh. Ini assign to myself, next. Rupiah. Coba langsung ke buka ini Bu. adsmanager.facebook.com. Paymentnya belum diberesin. Gak apa-apa, nanti bisa nyusul. Masuk kemana? Ini adsmanager@facebook.com. Keluar dari sini dong berarti. Ya, Bikin baru ya. ada juga di situ menunya di samping add. Oh, Tuh, add. Masukkan ke oh, ada coffee shop. kok ada akun? Itu kan? Ini yang tadi yang kemarin kan kampanye kemarin ya. Iya. Mau di stop atau mau dilanjut? Stop lagi ya. Coba ini. Tadi ini masuk kemana Pak? Masuknya ke itu. Coba, Ads, coba. Ads Manager dan Facebook.com nanti tampilannya gini. Oh. Coba ya. Mungkin tips ya buat yang PAUD ya, bisa kalau mau nyontek iklan orang itu maksudnya masuknya itu ke ini ads library gitu ya. Ads library facebook.com tekan dulu atau di Google ketik aja lah ads library masih ads library. Nah ini nih. Oh ini ya facebook.com/ads/library. Nah ini kalau mau nyontek iklan orang, kita buka ya. Contoh nih, kita buka iklan orang. Ini tampilan ad library. Jadi kita maksudnya tuh mau ATM, amati tiru modifikasi gitu. Nah, dan ini kategorinya itu all ad. Ini Indonesia kan, lalu dari ini aja di kategorinya all ad, lalu search by keyword. Keywordnya misalnya apa? TK atau PAUD. TK juga Pak. TK. Bisa Pak. TK ya. Iya. Banyak tuh TK, ada TK Max. Mungkin lebih PAUD ya. Preschool. Coba preschool Pak. Oh iya, Preschool. STHOOL.
Ini yang lagi aktif nih. Dia kan aktif nih, kelihatan. Ini inaktif, dia lagi nggak jalan nih iklannya. Nah ini Spark Fresco ya. Spark. Iya. Iya. Nah ini kan sponsor nih. Ini iklannya si Spark. Spark nih. Tahu bu? Tahu. Tahu ya. Oke. Nah si Fresco dia iklan. Iklannya kayak gini. Jadi bisa dia langsung WhatsApp kan. Gitu. Kita nggak bisa kita nggak bisa nge-WhatsApp dia kan. Soalnya kalau bisa, kita ngerugiin dia dong. Gitu. Intinya dia iklannya kayak gini. Kata-katanya kayak gini nih. Dia langsung bahasa Inggris ya. Atau di sini ada nih Kids Learning App. Kalau dia jualan aplikasi ya. Targetnya itu dia visit Instagram. Ini Spark Fresco juga dia ngiklannya video tapi Bisa dibuka nggak? mungkin ininya akunnya. Nih. Tuh, ini nih sama dia nih yang iklannya postingan ini kayaknya. Jadi ketika diklik ini bisa terpesan. Nah, iklannya gini tuh. Bukannya jelas itu di dalam videonya. Ya kalau bisa kita juga kayak gitu. Oh, yang buat di Canva dulu ya? Iya bisa. Jadi semuanya benar sih tergantung konten. Sejago-jagonya kita iklan, ujung-ujungnya itu konten iklannya bagus, yang menarik untuk orang itu ngeklik. Nah ada lagi nih Digital Belajarku. Dia jualan apa nih? Beli aktivitas, coba ya kita klik. Dia ketika ngeklik iklan, dia masuknya ke landing page dulu, ke sini. Nah ini namanya landing page. Jadi landing page itu satu halaman website yang targetnya langsung jualan produk, nggak ada menu-menu macam-macam. Nah, nggak tahu nih dia jualan. Oh dia jualan ebook ya? Sibuk. Ya hasilnya 119. Jadi 39.000 dari 400 jadi 39. Dia langsung ke form. Nama lengkap, isi nomor, kecamatan, metode pembayaran. Karena dia maksudnya ke sekarang. Jadi kalau mau kepo-kepo sama iklan orang, gitu. Ini Ads Library Pak ya. Ya. Mana lagi nih? Ini Butsi. Ini apa Butsi? Oh, bukan ini jualan ini ya. Alatnya ya. Ini Spark Fresco aja dia iklannya banyak kan? Iya. Tuh, ada berapa iklan tuh dia? Kalau misalnya jalan satu iklannya 50.000 sehari, ini udah ada 5 lebih iklan. Berarti 250.000 tuh sehari. Jadi iklannya enggak di satu iklan ngasih 250.000 sehari, enggak. Tapi bikin 5 iklan dengan masing-masing budget seminim mungkin. Nanti dari iklan mana nanti kelihatan nih, contohnya ya kayak gini, kayak saya nih, saya ini 18 Juni kemarin, 9 Juli ini 18 ada 46 closing kan, bukan closing, 46 yang ngechat dari iklan. Terus kelihatan nih resultnya 46 messaging, terus cost per resultnya saya bayar 9.000 per chat. Jadi kalau ada orang ngechat duit saya itu ketarik 9.000 gitu. Makanya saya kejar, saya 50, misalnya 50.000 sehari, dibagi banyaknya chat yang masuk jadi makin murah kan? Enggak? Tergantung, bisa kayak gitu juga. Nggak bisa diprediksi Bu, kadang hari ini 12.000, besok jadi tiba-tiba 20.000, tapi besoknya lagi tiba-tiba jadi murah cuma 8.000. Nanti ini dihitungnya rata-rata. Gitu. Kalau saya rata-rata 10.000.
9.000, berarti ada yang 5 ribuan, ada yang 12 ribuan, ada yang 15 ribuan, bahkan ada yang 20 ribuan, tapi ada juga satu chatnya yang harganya 4 ribuan gitu. Rata-rata per kita pasang iklan ya, bisa 7 hari gitu ya. Iya. Tapi misalkan Pak, ini kan anggaplah kita budget 50 per hari. Kan ini kalian ada yang menghubungin, anggaplah misalkan 9.000 atau per chatnya gitu kan. Kalau dia nggak ada yang hubungin sama sekali Pak, gimana? Apakah Stop, ganti iklan. Berarti nggak menarik ataukah nggak perform iklannya gitu. Jadi iklan terus, tapi dengan tetap nyari iklan winningnya. tapi itu Pak dananya apakah tetap Tetap terkuras? kan itu jatuhnya biaya riset ya, Dari riset? biaya riset iklan gitu. Jadi walaupun nggak ada yang klik, Walaupun nggak ada yang klik gitu. Jadi kita tahu iklan itu nggak perform, makanya kita ganti iklan yang baru dengan konten yang sama tapi tujuannya yang berbeda, atau kan kontennya beda tapi tujuan sama atau tujuannya juga beda juga. Cari terus cari terus iklan yang winning gitu. Tapi sekalinya dapat yang tiba-tiba chatnya banyak dengan harga murah, budgetnya tambah. oh Langsung ditipis lagi dinaikin ya gitu Dinaikin. budgetnya. Gitu. Tapi jangan langsung naikin itu Banyak. juga, gitu, bertahap aja gitu. Itu teman-teman saya itu ngiklan emang dari murah gitu. Ada teman-teman saya juga ngiklannya itu dari yang tadinya cuma 50.000 dinaikin jadi 100.000, jadi 500.000, jadi 1 juta per hari pun ada. Perusahaan-perusahaan besar bahkan sampai ratusan juta, puluhan juta sehari. Gitu. Kenapa berani? Karena ya keuntungannya pasti lebih. Logikanya gini, saya ngiklan 50.000, terus dapat profit 150.000. Logikanya kalau saya iklan 100.000, ya saya profitnya berarti 2 kali lipat dong. Gitu. Kalau saya ngiklan 500.000, berarti penghasilan saya 1 juta. Gitu. Berarti profitnya 500.000, karena 500.000 buat diputar lagi. Kalau misalnya saya ngiklannya jadi 750.000, pasti profit saya lebih naik lagi. Nah Dan itu itu cuma di iklan yang sama gitu. Tapi tetap kita buat iklan yang lain juga. Jadi gini ya, kadang iklan yang udah jalan, yang udah rame, tiba-tiba ngedrop lagi. Jadi nggak bisa berharap dari satu iklan. Tetap ada backupan iklan yang lainnya. Kita cari winning ad itu sebanyak-banyaknya gitu. Target iklan itu cari iklan. Pak, tanya, ini kan kayak saya kan top up misalnya 100.000 untuk 7 hari gitu ya. Begitu selesai 7 harinya otomatis iklan itu off atau masih jalan terus? Langsung off ya? Nggak perlu kita offin di sini manual? Nggak usah, karena kan mereka narik dananya otomatis. Kalau dananya nggak ada, otomatis stop gitu. Tapi bisa juga jadi utang Bu. Iya makanya, Gitu. kayaknya saya jalan terus iklannya. Tapi Ya, jadi minus ya, atau jadi ada. Jadi gini, kadang Facebook itu saya juga masih belum tahu ya. Kadang begini, saya udah ngiklan 50.000 sehari gitu, tapi tiba-tiba masih ada tagihan misalnya 200.000 gitu. Ternyata dia itu narik sendiri gitu, bukan narik sendiri ya. Apa sih, duit kita nggak ada gitu. Kalau saya kan jatuhnya kan narik di rekening jago saya, ternyata di rekening jago saya duitnya nggak ada, tapi tetap iklannya running selama 7 hari karena saya setting 7 hari kan gitu. Nah ternyata ketika si iklannya mau narik, dia itu akhirnya kan di stop, tapi kita jadi utang ke Facebooknya. ditalangin sama Facebooknya gitu. Iya, ditalangin sama Facebook. kecuali dimatiin di sini di BMS. Iya, jangan dimatiin. Karena kan saya lupa ya offin gitu. Nah ditalangin kita harus bayar. Kalau kita nggak bayar, iklan nggak jalan lagi. nggak bisa pasang iklan baru. Iya, nggak bisa pasang iklan baru. Jadi kita Bayarnya? harus lunasin. Bayarnya di gimana ya Pak? Sama, kalau misalnya pakai QRIS bisa gitu. Di metode iklan. Metode iklan. Eh, Maksudnya metode iklan, metode pembayaran. metode pembayaran Iya. bingung. Iya. Tapi itu ada pengaruhnya nggak sih Pak? Misalkan nih kita anggaplah kita kelupaan nih nggak matiin, terus dari Facebook nalangin, kita nggak tanpa sepengetahuan kita, itu berpengaruh nggak sih ke akun kita? Baru kan iklannya tidak jalan. Oh akun. Iya, ke akun akunnya. saya nggak tahu. Tapi seenggaknya
iklan kita nggak bisa jalan lagi, performanya juga nggak tahu deh sama atau enggak gitu, bisa juga ngaruh, bisa juga enggak gitu. Yang tadinya rame karena kita kelupaan bayar gitu ya, bisa juga sih. Cuma saya belum tahu sebagaimananya gitu. Tapi harusnya performanya pasti turun. Gitu. Ya misalkan biasanya rame tiba-tiba langsung sepi gitu. Ya, gitu bisa juga. Gak bisa diprediksi juga, kadang malah naik juga gitu. Kalau patokan saya ya iklan. Kalau nggak untung saya ganti, nggak mau boncos saya gitu. Patokannya berapa lama sih? 7 hari nggak ada respon atau gimana sih? Iya, pokoknya patokan saya dan teman-teman di digital marketer itu biasanya kalau iklan itu 50.000 sehari dulu selama 7 hari. Kalau misalnya dalam 7 hari itu nggak perform gitu, diganti. Tapi feeling juga nih kalau misalnya 3 hari berturut-turut beneran nggak ada WA sama sekali atau nggak ada lead sama sekali, udah kalau kitanya nggak kuat gitu, kita kan nggak tahu tiba-tiba di hari keempat tiba-tiba rame gitu. Transfernya ya Pak, harus kuat. Iya. Bayar. Iya, gitu. Jadi kitanya juga ya gitulah. Gitu. Tapi kalau misalnya di hari ke-7 ternyata budget untungnya lebih gede daripada spending iklannya, gas aja terus. Perpanjang iklannya. Karena kan iklan itu learning terus, gitu. Nah kayak gini ya, dia habis 411.000, nge-reach 35.000 akun. Untuk yang ngechatnya 42, total message. Kita dari ya gitu ya. Jadi kalau mau ngecek iklan orang, ini suku Preschool beda lagi ya? Beda. Ini ada by babyschool.id. Tuh ini daycare ya? Iya. Oh dia masuknya ke Instagram dia. Oh ini postingan. Ini saya WhatsApp. Jadi kalau kepo sama akun-akun sama iklan-iklan serupa, coba aja. Kan bisa ngecek nih see at detail. Bisa menuju. Dia udah 441 ya, 1.000. Bandung ya. Oke, nah berarti kita bikin iklan. Tadi di N-nya ya, mungkin ada yang udah bisa, ada yang belum bisa, ya. Ke ini ya, ads manager ke facebook.com, mungkin dari HP, nggak tahu sih bisa. Kalau dari HP kan ada aplikasi ads manager sendiri ya. Ini cerita campaign. Ya betul. Campaign ini buat Ini create campaign. Campaign itu iklan, campaign itu iklan. kampanye. Terus Nah ini nih objektif kita. Jadi ini kan saya bahasa Inggris ya. Kalau saya waktu itu belajar kan bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris sih gitu. Cuma saya nggak tahu kenapa disuruh sama yang ngajarnya bahasa Inggris aja, karena katanya yang ngajar saya itu katanya ngaruh gitu.
gitu. Apakah karena lebih universal atau bagaimana gitu? Ngaruh di apanya itu, Pak? Ya, Ngaruh di apanya? nah itu saya lu jangan bahasa Inggris sama bahasa Inggris aja gitu. Nggak tahu deh apa itu ngaruhnya juga, saya nggak tanya juga gitu. Cuma oh kayaknya sih apa dia itu familiarnya bahasa Inggris kayaknya. Enggak atau Gitu. Kita nggak tahu bahasa kita Inggris dari gimana. Facebooknya bisa bukti bahasa Inggris lebih baik kan? Nah jadi di sini ada choose campaign objektif ya. Jadi ada awareness, saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Ada yang bahasa Indonesia, ibu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Inggris Ya sama. Ya kalau awareness itu kayak pengumuman lah. Intinya targetnya kan ada tuh di situ tuh. Apa namanya, awareness itu show your ad to people who are most likely to remember them. Bagus untuk nge-reach, bagus untuk brand awareness, nge-share apa namanya, nge-share brand kita, orang-orang supaya tahu brand kita sama video view gitu. Lalu kalau kita, jadi ada beberapa tipe iklan ya, kita ada awareness, ada traffic, engagement, lead. Kalau ini jualan ad promotion sama langsung sales gitu. Ad promotion maksudnya kayak nanti ini. Aplikasi. Oh, Kita punya aplikasi, kita promo aplikasi itu supaya orang ketika ngeklik iklannya, dia itu langsung install. Oh gitu. Jadi orang-orang yang punya aplikasi itu kan good for app install sama app event. Nah kalau traffic bagus untuk ngeklik link landing page view sama Instagram profile visit. Jadi iklan itu kalau traffic itu send people to a destination. Maksudnya itu nge-like website kita, nge-like tag kita, ataukah nge-like Instagram profile atau Facebook event. Bagus untuk klik link, landing page view, dan lain-lain. Lalu ada lagi engagement. Kalau engagement itu bagus untuk masuk ke WhatsApp, Messenger, Instagram, bagus untuk video view, bagus untuk berinteraksi, untuk conversion, sama telepon. Kalau target kita iklannya itu. Jadi engagementnya get more message, perbanyak pesan yang masuk dari iklan. Lalu ada lagi lead. Lead itu benar-benar ngambil data. Bagus untuk mengambil lead untuk bisnis kita. Bagus untuk website atau instant form, Messenger, Instagram, dan WhatsApp, conversion, dan calls. Kalau saya, biasanya kalau saya itu dua. Kalau nggak kalau nggak engagement, lead. Gitu. Nggak sales ya? Kalau sales saya belum pernah, karena good untuk conversion, katalog sales sama messenger sama calls gitu. Oh, kalau jualan lead sama engagement. Jadi boleh di tes aja semua gitu. Cuma kalau saya biasanya kalau nggak engagement, lead, karena saya beberapa kali pernah pakai traffic gitu. Dari tiga ini saya biasanya itu lebih familiarnya sama engagement sama lead aja gitu. Dan kalau saya iklan biasanya saya lebih ke lead, karena target saya itu nyari database. Banyak orang yang ngisi targetnya sih yang WhatsApp gitu. Walaupun kita iklannya klik ke WhatsApp atau klik ke landing page atau ke website, saya tetap pilihnya iklannya lead gitu. Kalau udah continue, jadi kita prakteknya lead aja dulu ya gitu. Hampir sama sih, nanti milih engagement juga sebenarnya hampir sama gitu. Ini ngambilnya dari mana, Pak? Ini masuk ke admanager.facebook.com. Jadi saya buka Facebook doang. Kita lagi praktek iklan gitu. Jadi daftar bisnis ini, daftar Di www gitu. ya www.facebook.com lalu library. Bukan library. Sorry, Bukan dari ini Ads Manager gitu. Ini mau bikin BM kan? Bisnis itu kan? berarti harus Bisnis kan udah ada tadi Bu. lulus Terus dari langsung ke Google. Ads Manager untuk bikin iklan. Dalam beberapa toko kita ada beberapa BM, bisa nggak sih Pak? Bisa. Hah? BM itu akun, berarti satu akun satu BM. Akun IG, akun halaman Facebook itu satu BM. Gitu. Oh. Jadi satu akun kan bisa beberapa BM.
satu akun bisa beberapa page kan, Iya. jadi bisa beberapa BM bisa. Gitu. Kayak saya nih ya, ini kan, nah ini BM saya bisnis portfolio. Oh, jadi dalam satu akun bisa beberapa. Ya, ada bisnis aset, 4 bisnis aset. Ya, tahuan deh saya iklan-iklannya. Tapi nggak semua diaktifin sih. Berarti satu akun itu bisa berapa BM Pak ya? Iya, ini kan your account nih ada 5 bisnis aset tuh. Udah, kalau udah lihat, sudah Ibu? Klik. Ya. Udah. Berarti harus download dulu kan ya? Login, bukan download. Login. Iya, karena kita prakteknya pakai laptop sama browser. Enggak pakai ini. Enggak, gitu. Kalau di HP nanti kita adain lagi aja. Gitu. Ini biar tahu lah silsilah iklan secara teknisnya seperti apa. Gitu. Bapak izin Pak. Ya, Langsung praktek aja. Ini Pakai praktek. bukan, maksudnya pakai produk sini. Iya, kita tuh. Iya. Jadi langsung gitu loh Pak. Nah. Jadi langsung praktek kerja. iya. Setuju. Udah bilang udah ready. Iya, jadi kan kita tambah lebih cepat bisa gitu loh. Ya, Iya, terus Saya rasa sih begitu maksudnya nih. ya paham. Gitu ya Pak. soalnya kita bingung masukin Jadi mendingan iklannya. maksud saya gini, Pengetahuan. masukan saya ada produk apa ya udah langsung aja gitu. Ya, Iya, namanya juga sama gitu lah biar Iya. biar kita. Jadi kan sama-sama menguntungkan. iya. Simbiosis mungkin. Iya, Kan seperti saya infokan di kita itu lagi bangun LMS, nanti ada video-video tutorial prakteknya itu nanti untuk jualan produk sinergi maupun nge-share workshop digital marketing ini. Saya Bangkitin nama Pak Ira lagi bangun websitenya, nanti diisi video-video tutorial. Terus bisa diikutin atau saya buka ya di lewat HP. Soalnya kalau teori gini tanpa dipraktekin Ya. kayak ngambang aja. Ya. Apalagi yang praktek kalau Sabar. Nah, Aman. biar Maksudnya biar ngomongin- kebayang dulu ya. Iya. ngomongin diri sendiri. Jadi tinggal pakai pasta aja gitu. Iya, jadi Seenggaknya basicnya banget atau kebayang dulu. Iya. Kalau iklan tuh kayak gini gitu. Iya. Kalau misalnya kita nggak ada bayangan sama sekali terus disuruh iklan, Bingung ya. bingung. ya gitu. Nanti ada kalau Masih ada untuk lagi ya? itu mendingan secara langsung aja nanti saya settingin lebih cepat juga kan. Jangan sampai pinter-pinter. Ya kalau nggak pinter-pinter sebenarnya kan nanti saya juga di samping ibu juga kan kasih tahu Yang ini itu yang penting dapat materi dari sini, materi Iya. iklannya. Kalau itu pasti dapat sih. Kalau langsung dikerjain. Iya. Jadi kelasnya itu bertahap nih Pak jadinya. Ini Iya. kalau orangnya awalnya lama-lama nih. Dikasih tahu dulu intinya ini ya. Terus kita akhirnya praktek jualan gitu kan. Bertahap sampai kita bisa bikin iklan sendiri. Nah, ini nih yang lagi saya bikin nih sama Pak Ira Pak Didit, namanya itu LMS Komunitas Pintar. Nanti bisa masuk atau daftar. Cuma ini belum ready. Ready-nya saya kejar itu nanti awal Agustus gitu karena belum diisi video tapi website udah jadi sih kemarin. Ini bikinnya aja udah habis 38-an kemarin. Ini bikinnya buat MLM-nya ini ya. Enggak, ini khusus timnya saya. Yang digital marketing. Khusus. Yang ini kan? Khusus timnya saya. Iya. Gitu. Kayak orang-orang di luar itu udah tahu ini gitu. Iya. Oh. Oh iya. Udah Terima kasih. Gak apa-apa, gas Pak. Gas. Dasarnya Pak. Nah, di sini nanti kan ada daftar, ada masuk nih. Terus saya buka ya, saya masuk. Kita sekarang nomor membernya apa Pak? Pakai email ya? Apanya? Waktu Member. member kita kan udah member kan nih. Tapi Nanti daftar ibu ke sini. Ke LMS sini. Nanti ke situ. Nanti di situ ada video-video tutorial saya siapin.
lms.komunitasmitra.com. Nanti video-video digital marketing dan lain-lain gitu. Ready-nya nanti saya kejar awal Agustus, sabar ya Bu ya. Saya soalnya lagi bikin video tutorial gitu, makanya nggak sempat ngiklan juga kan gitu. Iyalah, fokus ini Pak. Yang jualan yang bantuin banyak Pak. Karena percuma juga, maksudnya banyak orang gitu, tapi pada kebingungan kayak sekarang. gitu. Ya pokoknya gue 45 juta lah Pak. 4 juta setengah aja nggak mau keluarin. Ini kalau nyambung ke wifi sini dia nggak bisa masuk. Tapi kalau enggak, Oh kenapa? buka aja nih LMS apa? LMS dot cuma belum launching ya. Jadi kayak apa namanya kata-kata sama isi-isi kontennya itu masih dummy gitu. Tapi yang udah Pak bisa. Adi bikin. Iya, tapi bisa login sih. Gitu. Bisa daftar, bisa login. Makanya saya kejar launchingnya nanti awal Agustus gitu. Berarti kan kita MLM untuk yang digital class ini kan? Iya. Oke. Gitu. Khusus tim saya Pak Diri tanpa Ira ini. Iya. Lumayan lah. Iya. Dapat 25%. 50.000 sekali closing. Iya, 25%. Oh, 25 ya? Oh iya, betul. 25%. Oke, lanjut ya. Tadi bikin iklannya. Mana tadi? Nah ini ya. Ini saya mesti campaign nih. Isi campaign. Ya. Campaign ini apa sih Pak? Nama kampanye, nama iklan lah, nama kampanyenya Ini bisa. akan tampil di mana Pak? Ya, Tampil di mana? nggak ada tampil, cuma khusus buat di kayak nama aja. Nama di sini doang. Iya, kata nama di sini doang. Gitu. Pak yang kemarin saya bicarakan dipertimbangkan ya Pak. Iya. Apa sih bilang? Ya, new lead campaign, nama kampanyenya misalnya kalau saya biasanya supaya nggak lupa kampanyenya itu tanggal. Sekarang tanggal 20. Jadi tanggal bikin kampanyenya. Waduh, hafal Pak justru. Takut kecampur sama yang lain. Kalau 20 Juni kita ada berapa? Terus baru dikasih namanya misalnya iklan digital marketing makro. Berarti kalau misalnya untuk yang produknya ibu sama bapak udah tahu ya bikin kampanye dan lain-lain gitu. Ya. Gitulah. Nah, lalu kampanye detailnya di sini kampanye objektif ya yang tadi ya, ada awareness, ada traffic, engagement, lead. Kalau saya biasanya lead karena target saya itu nyari database. Kalau nyarinya cuma buat ngechat engagement bagus. Kalau nyarinya banyakin orang masuk ke website atau masuk ke akun kita supaya visit, masuknya traffic sama awareness. Tapi saya biasanya lead. Target saya supaya dapat lead, terus saya olah di WhatsApp gitu. Nah, lalu di sini ada kampanye spending limit. Kalau saya nggak dilimitin, non-set gitu. Mana yang mana? Ini campaign spending limit. Sudah ada. Ada ya? Bentar. Iya, terus pilihnya apa? Not edit. Ya, non-set. Terus ada budget, campaign budget. Di sini ada daily budget, seharinya 50.000. Atau mau diisi 60.000, bisa 16.000 itu paling sedikit 16.000 deh kayaknya. Ini Apa, bisa $1 250.000 sehari bisa. 28 Pak. Tuh, your budget is too small. 28. Terus sama dia nggak dibolehin kan? Tuh, nggak boleh. Kalau biasanya kalau nggak salah itu cuma $1 deh. Kita $1 berapa sih sekarang? Dari Spanish. Hah? 18. Bisa nggak? Nggak bisa. Cuma 19 ya. 20 kali. 50 itu sehari. 20 tuh. Bisa kan? 20 aman. Kita emang harus 20.000 sehari.
minimal. Minimal 20.000. Itu 2 hari kan Pak? Ya, sehari. Hah? Sehari? Daily. Oh. Daily. Karena ini daily Ya, budget 7 hari aja kok. Kalau nggak laku, mati. atau lifetime. Gak berhenti. Jangan. Boncos. Ya kalau untung, Iya. gas terus. Tapi ini buat kita pakai Untung-untungan sih saja. gini ya. Iya, kalau orang dalam hal baru. Oh gitu. Ini apa? Daily budget terus Ya. campaign bid strategi. Skip aja, sama settingnya skip juga. Show settings. Special add kategori skip juga. Terus Kalau udah, next. Coba ke. nanti videonya sharing kok. Nanti saya bikin tutorialnya bu. Aman kok. Lama. Enak sih nggak bisa. Oke, kalau udah, tadi next ya. Nah, lalu di sini Adsetnya apa? Harus isi nggak? Yang di atas pak. Nah, kalau ini tuh saya adsetnya biasanya namainnya targetnya. Misalnya adsetnya itu apa namanya freelance. Dari umur berapa sampai umur berapa, terserah. Kalau saya targeting, nama adset nama targeting. Misalnya wanita, gitu. Ya. Enggak, targeting kalau wanita ada di bawah khususnya, boleh sih bebas, cuma nama aja sih. Cuma kalau saya biasanya ini. Atau produk ya? Ya, Produknya ya. apa namanya dari umur 20 sampai 55 tahun, lalu targetingnya freelance atau targetingnya yang menyukai digital marketing. Oh, kita bikin yang ini. Freelance. 20 sampai terus masuk kemana nih? Ini conversionnya WhatsApp. Instant from a messenger, bukan? Yang mana sih? Ini loh conversion. Kan ada adset name, lalu conversion Gak ada WA? ada di bawah. Bawah. Oh iya WhatsApp. Nah. Kalau udah, nomor teleponnya masukin. Performance girl itu. Nomor teleponnya WhatsApp. Nomor teleponnya masukin di mana? Pakai nomor telepon. Nomor teleponnya masukin di mana? Gak ada. Nah, Ya. Ada nggak? masukin di mana? Itu WhatsApp. Terus nomor telepon? Hah? Nomor teleponnya sih di mana? Wah, ini bagus. Oh, iya. Nomor telepon yang WA bisnis kan? Ya. Konekin dulu. Kalau saya kan udah ke connect tuh.
kalau udah ke connect WhatsApp-nya, setting schedule-nya mulainya dari mana? Kalau saya biasanya settingnya itu karena ketika saya diajarin juga dikasih tahunya gitu. Jadi besok ketika jam 1 pagi bisa aja misalnya hari ini tapi buat jam sekarang kan jam 15 nih misalnya, berarti buat jam 16 gitu. Berarti 04 apa nih? Kalau sore PM apa AM? PM kan? Gitu. Baru nanti lanjut tuh jam hari ini jam 4. Cuma kalau saya biasanya besoknya mulainya jam 1 pagi. Ada juga yang mulainya jam 4 pagi ada gitu. AM ya berarti ya? AM. Kenapa? Karena biasanya walau saya itu pengen cepat-cepat ada leads gitu dari jam 1 pagi gitu. Lalu masuknya ke ini nih, utamanya itu di audience. Nah, lokasi. Nah, di sini kan lokasi ada Indonesia ya. Ada atau only include city dengan populasi di Indonesia ada 83 kota tuh yang populasinya 1 juta orang sampai 3 juta orang gitu. Ya, jadi 28 city. Tapi kalau kita nggak gitu, Kayaknya ngelakuin dulu deh. Kecepatan. Know your place. You really don't know your Lokasi. Ini budget schedule nih gimana Pak? Budget schedule? ya punya budget berapa? Hah? Average daily minimum? Minimum? Sama aja karena udah lama ya. Nah ini include-nya nah inilah kan ada countries, ada region, ada Ini jangkauan iklannya ya Pak? Iya. Indonesia. countries, Indonesia. Indonesia. include misalnya tadi Jakarta ya, Jakarta State. Terus saya lupa kalau misalnya itu ada targeting pakai ini kode pos gitu. Yang itu yang RT RW tadi itu Pak. Bisa nggak di spesifik lebih dikhususin gitu? Oh, Bisa nggak di sini? ya, sebentar saya cari. Ada kok settingan saya lupa. Kulit cerah itu. Misalnya ya, apa namanya? Jakarta. Seng Jakarta atau Place Seng Jakarta. Kembangan Seng doang. Kedinginan. Oh ini nih di sini nih. Oh di Si lokasi. location info. Oh, di bawahnya Pak ya. Lalu
lokasi, ada country, ada region, city, countries, postal code. Postal code. Postal code. Oh, berarti Mau, harus kita ya. kita ketik dulu daerahnya dulu ya Pak ya. Tadi kan sreng-sreng gitu kan. Langsung aja, Langsung. Pos. langsung in sini Indonesia. Siap kan. Nah, udah langsung ke ChatGPT Nanya gitu. nanya kode Kode pos sreng-sreng. pos untuk Sreng-sreng. wilayah Wilayah sreng-sreng. Jakarta Barat. Dan jam berapa? Nanti cuma kita targetnya Dari Jakarta jam Barat. setengah Ya, ini sebelas. ada banyak. Tinggal kita pilih mau yang mana gitu Pak ya. Jam 10 nggak ada. Oh, alah, kenapa di sini? Terus Ini ya udah. pisahkan dengan tanda koma. Nah, lumayan juga ya. Oh, langsung keluar sendiri. Copy, masukkan Oh, ke semua kode pos itu kita copy semua. iklan, nah, kayak gitu. Match location. Tuh. Jadi 2 location could be added karena nggak bisa. Ya. Selebihnya masuk di Jakarta. Tapi ini wilayah Ini Jakarta nggak bisa Barat. kita hapus aja. Karena kita targetnya tadi Jakarta Barat, kode pos berdasarkan kode pos. Jadi kalau pakai kode pos itu lebih spesifik ya. Iya Pak, lebih spesifik. Cuma lebih mahal. Oh, Kan maksudnya iklannya jadi mahal gitu. Iya. kalau misalnya kita pilih Saya beberapa merasa- kode pos juga tetap mempengaruhi biaya juga. Iya, kalau mau sih kalau ada budget dicoba aja. Biasanya yang budget 50.000 bisa 10 chat. Tiba-tiba kalau dengan kode pos ini tiba-tiba kok bisa cuma 5 chat atau cuma 3 chat gitu. Berarti udah nggak usah chatnya tuh masukin. dibatasi ya? Enggak, Iya. yang budget. Tergantung berarti budget. budget yang kita masukin kan? Iya, misalnya budget 50.000. Oh, pantesan. Gitu, budget 50.000 kita nyeting iklan, tergantung nanti si Facebook ngargain iklan kita berapa. Oh, gitu. Berarti udah nggak ngeset itu aja lagi ya Pak alamatnya. Tinggal masukin kode posnya aja, nggak Ya, usah ini nggak usah alamat. ngeset. Alamat Tadi terserah. udah ini kan add location info, lalu pilih location type, postal code, Oh, lalu masukkan tadi ini Indonesia ya, ah. Indonesia. Nah, match location kan, Itu Iya. copy tadi. ada 2 yang nggak match. Kita hapus itu yang nggak match. Ya, sini. Lalu add nih, saya add nih semua. Oh, 47 location ya. Dapat 7 lokasi. Nah, ada 47. Tuh. Berarti 47 kecamatan ya? Iya, Nah, kemarin pilihannya kayak gitu Bu. Jadi ini kan berdasarkan kecamatan. Berarti kode pos ini kecamatan apa saja? Buatkan dalam tanda koma. List dalam tanda koma ya harus diberikannya. Saja ini kita copy, masukkan ke. Oh, komennya itu harus dipisahkan pakai tanda koma apa ya? Ya, koma. Ini saya hapus dulu ya. Pakai juga. Ya, pokoknya kalau mau nambah bisa juga gini. Terus output location lagi ya. Nah, kasih tab, Pos address mungkin. Coba ya. bisa alamat, address, alamat. Oh, bisa. Nggak bisa. Country, city, kota, counties. Ini bukan. Nanti bukan bulk ya, tapi satu-satu. Sini nih,
include misalnya seng, tuh keluar kan? Terus berarti satu apa ini ya? Kali teras, ada kan? Yang satu-satu. Ya. Kan ada seng kali teras. Nah di sini ada minimum age-nya, umur, mana ya tadi? Oh ini ya, umur mungkin 21 aja atau 20. 21 apa? 21. Bukan TK, bukan TK. Bukan. Ya, itu apa aja sih? Atau kalau targetingnya ibu-ibu muda ya, Mahmud. Maksudnya minimum age itu akun yang umurnya minimal 25 tahun terpaparnya. Yang umurnya 25 tahun nggak terpapar akun kita, nggak terpapar iklan kita. Kita tahu umur 25 tahun di mana waktu masukin tanggal lahir ya? Iya, data Facebooknya ketika masukin tanggal lahir. Language-nya all language biasanya. Terus nah di sini nih include this custom audience, kita targeting. Include people who are artists one follow. Nah ini age 25 sampai 65 tahun ke atas, gendernya laki-laki atau perempuan, all. Nah kita lihat targeting misalnya apa tadi freelancer, freelance, terus digital marketing, jadi ditargetin tuh orang-orang yang interestnya ke freelance, orang-orang yang senangnya itu digital marketing, orang-orang yang senang sosial media. Ada interest, ada job title ya. Kalau bingung bisa apa namanya define further. Bisa sebanyak-banyaknya atau sedikit juga nggak masalah. Tapi biasanya sih kalau yang lain dia banyak ini targetingnya. Biar mencapai lebih banyak. Iya. Biayanya juga lebih besar. Biayanya lebih besar. Iya. Ya tergantung sih. Jadi nyambungnya nanti ke sini nih estimasi audience size. Gitu. Dia dengan saya dengan kita targeting seperti ini, misalnya saya tambah ya tadi kan 99.200 nih. Saya tambahkan misalnya car. Orang-orang yang suka mobil, cars. Komunitas mobil, Terus ya, otomobil. Properti. Ya, properti. Iya. Tuh berubah kan? Iya. Tuh. Misalnya mobilnya mobil apa? BMW. Terus yang suka makan apa? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, bisnis lah ya, bisnis. Fish cake kali terus. Oke, Ken. Fish cake. Fish cake. Cake. Kali ada. Nggak ada. Tentunya farming, fishing, and forestry, demographic ya. Oh iya. Estimasi. Nah di sini ada placement, status WhatsApp include, jadi iklan kita masuk ke status WhatsApp. Nah di sini ada account control, edit placement control. Nah somewhat setting. Nah di sini ada device and operating system, bisa nargetin Android doang atau iOS juga, atau iOS doang, atau kalau semua. Oh ya aja. Atau yang cuma connect ke wifi doang bisa. Nah platformnya kita bisa setting juga mau orang Facebook, Instagram, audience network atau WhatsApp.
audience network itu jadi kadang di website orang itu kan, Facebook itu kan kadang iklan juga di tempat lain. Nah, iklan kita itu nanti masuk ke website orang, itu namanya audience network. Kalau biasanya saya di uncheck ini. Nah, Oh, yang ada yang kecil-kecil gitu ya? ya betul. Iya kan? Yang kepalanya Nah, di kecil. sini placement controlnya juga ada, dia keluar di feed, story status real, in-stream ad for real. Dari search result saya nggak mau, jadi di-uncheck aja. Nah ini maksudnya apps and set, jadi orang-orang suka buka aplikasi, tiba-tiba ada iklan kita, kalau saya nggak mau. Jadi kalau saya ada di feed, story, stream, di Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Placement control di Udah sih, kalau udah di next, lalu add 1. Nah, edit ininya ini Facebook page-nya, setup, create. Nah, mau carousel atau single image or video gitu. Biasanya kalau saya kalau nggak single image video, carousel gitu. carousel itu apa ya? Carousel itu gambar, ada beberapa gambar yang bisa digeser-geser. Itu carousel. Gitu. Misalkan 2 atau 3 gambar. Betul, bisa 2 atau 3 gambar. Cuma 2 atau 3 gambar? Nah, caranya itu media. Nah, ini video ad atau image ad. Saya ada linknya. Saya download. Ini harus pakai jas tempat ya, keren. Disuruh pakai jas ya. Dan lebih kegedean. Terus lagi, nah ini ya, kita apa ini mana? Upload, masukkan. Nah, ini kan dia ini mana ya? Kemudian primary text-nya. Teks untuk iklan workshop digital marketing workshop. Mau dikasih, udah tinggal copy aja. Oh, nanti pasang iklan buat ini kelas ini. Iya. Ya mesti diulang kali nanti Pak. Iya, pasti. Iya Bu, kita baru lihat. Jadi biar tahu Iya. primary text-nya. Nah, kan? Oke, terus ditambah headline kan? Apa namanya, chat kami, kita lihat kan chat bebas. Deskripsinya buatkan. Deskripsi iklannya. Nah, kasih tahu, direkomendasikan. Copy, master. Nah, alright, kita ke WhatsApp. Kalau udah next. Nah, tuh sampai dibuatin, dibagus-bagusin juga tuh sama akhirnya. Dipolis lagi. Ini nih yang ada ceweknya gitu.
Jadi di checklist nih, Mesti minimal berapa? ini refine original lo. Jadi dibagusin sama AI. Ini sih terserah kita ya. Kalau kita mau ngambil juga nggak apa-apa, atau pilih salah satu. Ambil 3 gitu ya Pak. Ya, jadi sama si Facebooknya di refine, dibagusin. Oh ini kayaknya bagus, boleh. Ini bagus, boleh. Jadi ada beberapa tampilan gambar yang kita upload. Gitu. Ini bagus, ini juga bagus. Cuma harus dicek ya, kadang dia tampilannya jadi ini lagi. Ini apa nih 210.000 ya kan? Oh iya. Ya, nggak ada kan? Tapi saya senang yang ada ceweknya. Ini juga ada ceweknya. Cuma ini berantakan ya, Senin, terus pakai yang dipelajarinya, kepotong ke lehernya, kasihan. Kita nggak. Ini juga saya posenya kayak gini ya. Tapi megang pakai tab. Ini otomatis dibuatin sama si AI metanya. Bukan saya yang upload. Saya kan uploadnya cuma satu doang. Udah kayak leader banget ya, MLM banget. Seru banget ya AI ya. Ini HCTR. Nah ini nggak ada muka saya, tuh. Boleh. Ini biar kelihatan orang lain. Tapi ini tuh ada 13.0, 17.00 tuh. Kantor workline-nya juga berantakan kan? Nanti kita Kan bisa diganti ya sih Pak? nggak di-checklist, nggak bisa. Bisa edit ya? Tuh. Kan saya gitu, oh bisa kan? Ribet bu. Edit lagi. Ini kan di skip aja. Oh iya, pilih aja Pak. Ini juga udah masuk. Jadi yang berantakan ini ketutup ya? Ternyata ya? Nah. Geser? Nah, iya. Ini bagus. Ada yang tulisannya ini enggak gitu. Kita harus cek soalnya. Ini bagus. Nah, kalau udah, bukan saya jadi dapat 8 media yang diedit sama dibagusin sama metanya. Nah, terus ini dikasih lagu ya, digederak lagi AI generator musik gitu, yang sesuai dengan tampilan klien kita gitu. Itu otomatis ya Pak ya? Otomatis. Sudah Pak, kita mau. Ya, semua udah selesai. Udah? Baik. Kayak gini nih nanti tampilannya. Slow touch up, ditambah animasi dan nanti kalau udah done. Kalau udah done, nanti kelihatan nih iklannya, ad preview, iklannya kayak gini. Tuh, masuk up, cat kami. Pak, mungkin kita mulai jam 1 kali Pak kalau hands on Pak. Ya, Jangan jam 1 kali kalau itu. jam berapa? Ya, 10 kali Pak. 10 ya, kuat nggak Bu? Iya kuat lah. Ya. Iya. Iya enggak, kalau setengah hari kayaknya kita Ya, aman kok Bu. belum salahnya gitu kan. Ya, apa namanya, kalau emang prakteknya buat workshop digital marketing sama sinergi sih saya siap gitu. Tapi kalau misalnya untuk produk lain kan ini kan ternyata Bapak Ibu ada produk sendiri juga kan. Jadi kalau misalnya saya full praktek digital marketing sama sinergi, apa namanya, takutnya ilfil lah bagaimana gitu. Nggak apa-apa sih kalau kayak gitu Pak. Ini kan Apa cuma ya? dasarnya Ya, doang kan kan. yang kita ambil kan bukan dari produknya, Ilmunya. Apa Kan maksudnya? cara Tim. caranya Step by aja. step. teknik promosinya itu.
Nanti kan Maksudnya kan nanti kan prakteknya kan soalnya prakteknya kayak sekarang nih prakteknya itu jualan workshop gitu. Berarti mau nggak mau ya prakteknya jualan workshop juga paling. Tapi nguploadnya berarti itu ya produk masing-masing ya pas nguploadnya. Enggak Iya, apa-apa, bisa. ini juga nggak apa-apa. Kan ujung-ujungnya tanya HI juga. Atau ujung-ujungnya juga mungkin mau Ya boleh nanti kedepannya begitu. Nah gitulah saya kita kan jadi ada ilham lagi. Mulainya jangan siang, kalau siang itu kan Ya panas. bisa. bukannya panas, kita banyak error. Berantem. Nah ini ada Banyak headline-nya. ini udah salahnya kita. Atau daftar sekarang ya. Chat saya. Enaknya apa ya? Kan soalnya dia maksudnya sih chat kami. Kami masih Daftar sekarang. Udah. Kalau udah di sini ada conversation nih. Jadi ketika orang ngeklik ya, tuh. Bantu buatkan kredit untuk CS ketika ada yang klik iklan. Nah ini berarti anak sekarang udah gak kreatif nih, hanya cicip gitu. Tuh, dibalas kan? Iya. Kalau Kak, terima kasih telah masuk di dalam marketing makro. Kan dia itu kan respon kan? Coba sedikit harus ketik. masih ketik ulang. Harusnya bisa loh, saya biasanya coba. Biasanya Ya udahlah di bahasa Indonesia ya. Tapi kalau kemarin halo. Belum bisa coba. Halo. Terima kasih sudah tertarik dengan workshop digital kalau udah Ini bikin cat glodor ya Pak ya? Di mana di ini tadi? di add ya. Tadi beli aja Pak ya?
Kan udah nih. Kalau udah, bentar ya. Di bawahnya campaign ada ad set. Di bawahnya ad set ada ads. Maksudnya tahu nggak campaign, ad set sama ads? Ini namanya campaign. Di dalam campaign ada ad set. Di dalamnya ad set ada ad. Nah, iklan yang kita tayang itu adalah ad. Targetingnya di sini. Nah, kalau saya diajarin kalau misalnya mau iklan, jangan cuma ngarep di satu ad. Untuk budgeting di mana? Budgeting kan di sini. Budget 50.000 ada di sini, bukan di sini. Ada di sini. Tapi kalau mau iklannya diaktifin di sini. Jadi maksudnya ini ya, jangan cuma budget 50.000 dihabisin di satu ad. Bikin 2 ad. Jadi ada opsi 2 iklan jalan, nanti sama si Facebook jadi tahu iklan mana yang perform gitu. Jadi kalau saya supaya nggak ngedit-ngedit lagi, dibedain, diduplikat origin campaign, nomor copy-nya 1, jadi duplikat. Terus kan jadinya ad copy diubah namanya jadi S2 misalnya. Nah, lalu di ad 2 ganti layernya. Jadi kita tahu nih apa namanya, gambar apa atau flyer mana yang lebih banyak diklik. Gitu. Dari sini nanti medianya hapus, ganti ad media, bisa langsung video atau jangan, dua-duanya image. Nah, sama ini yang lama ya. Nah, ini yang lama, next. Samain aja, teksnya semua samain. Samain teksnya. Ini lagi di settingan image generation yang tadi sama AI-nya si Meta. Misalnya ini bagus. Sebenarnya kok saya gemuk sih? Emang saya gemuk ya? Emang saya gendut ya? Berarti budget itu di level campaign ya Pak ya? Ya? Budget itu di level campaign. Ya, budget itu di level ad set. Oh, adsense. Ya. Jangan lupa dicek-cek lagi. Apa hurufnya? Ini kayaknya bagus. Ini kayaknya juga bagus. Itu aja animasi Pak. Ini bagus. Animasi Tapi nggak kelihatan kan? Apa hurufnya? Skip. Oh iya. Ini juga kayaknya gelap. Iya, iya. Udah gelap, digelapin. Terus Nah, ini cakupan dikit boleh. Itu animasinya animasi. Kalau udah, ya. Kalau udah, next saja. Oke. Kalau udah, kok malah big sih? Oh tadi cancel. Nanti masukin musik, mana musiknya Pak? Ini. Nah, bagaimana ya? Soalnya nggak bisa di. Ya, udah. Sampai juga semua. Yang beda itu gambarnya. Nah, terus sekarang
apa namanya, diduplikat. Bukan ad-nya ya, tapi adset-nya. Yang ngebedain apa? Targetingnya. Oke. Nah, ini targetingnya berarti misalnya otomotif. Otomotif. Nah, berarti ini tinggal kita ubah. Kalau lokasi sama ya, gitu. Sini ya. Nah, ini kita X hapus semua. Hapus. Mobile. Orang yang suka main apa tadi, properti ya? Properti, interestnya, real property, real estate. Atau orang-orang yang suka jalan-jalan apa? Traveling. Traveling. Atau sekarang itu yang namanya kuliner apa? Kulinari ya? Iya, tadi banyak. Nah, ada nih. Kuliner artis. Interestnya kulinari, art, cooking. Ya. Atau apa namanya, umroh, ada nggak sih? Ada. Umrah ya? Enggak masuk ke travel Pak untuk Nggak ada hubungannya. Enggak, ini mengetes aja, ada nggak? Nggak ada ya? enggak ada. Atau aksesori ya? Gold, ada nggak? Jewelry. Nah, Fashion accessories. udah, kalau udah nih. Nah, jangan lupa, ini kan kita posisinya lagi di sini, bukan di sini. Kalau mau nge-publish itu ke apa ini namanya? Ke kampanye. Jadi ke kampanye dulu, baru publish. Kalau misalnya kita posisinya lagi di otomotif terus publish, nanti yang ini nggak ke publish. Jadi atasnya, jadi semuanya ke publish. Gitu. Ini dari budget 20.000 ya. Apa itu 20.000 asli? 20.000 Sombong amat. 20.000 tiap per 4 gitu ya, 4 iklan. Saya mikir-mikir ya, kalau 50.000 berarti. Dua Oh iklan. ya, daily budgetnya kan di kamen kan? Ini kamen kan? Iya. Iya benar, 50.000. Jadi saya runningnya 4 ad. Saya runningnya 4 ad sama 2 ad set dengan budget 50.000. Kalau udah publish, karena ini saya setting tadi untuk tanggal besok tanggal 1 pagi kan? Iya. 21. Nanti tanggal. Gimana ya tanggal? Ini ada tanggal di mana? Oh di sini. Nah iya. 21 Juli jam 1 kan? Udah, gas iklan tuh, saya iklan tuh. Nanti kita cek nih minggu depan hasilnya, Senin depan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, dapat banyak lagi, nggak usah kerjainnya. Iya, betul Bu. Tapi kan kalau misalnya besok ternyata yang ngechatnya dikit, ya udah saya offin aja. Gitu. Ya cuma 50.000. Kalau kita- Cuma 50.000 doang. Kalau kita yang semua yang iklanin nanti Bapak dapatnya banyak. Iya, kan masing-masing dapat jatah juga kan? Bukan, makin sibuk dah, nggak mikirin. Makin sibuk ya. Makanya saya siapin LMS-nya. Ya, kau bilang ke ini ya LMS-nya. Saya tanya. Iya kalau pakai wifi nggak Soalnya bisa pakai memang. wifi sini ya. Kalau pakai wifi HP itu bisa dia keluar. Boleh saya hotspot.
Ini ya udah schedule. Nih scheduled 50.000 sehari. Gitulah cara iklan. Kalau pakai HP, pakai laptop lebih Lebih iya. enak Pak ya. Lebih enak lah gitu. Kalau pakai HP itu kan karena kecil ya tampilannya juga jadi nggak luasa gitu. Iya, bingung. Ah, ah. Apalagi yang nggak pinter, bingung. Kalau yang udah ahli sih nggak masalah. Coba ya Klik berikan klik klik klik. klik selesai. Edukasi. Enter. LMS. Nah, chat. Nah ini port LMS kita khusus saya, jadi yang di luar tuh nggak ada juga kayak gini. Ini baru mau tes doang, tuh masih kata tadi masih deret asal kan. Saya tes semua kelas. Jadi di sini ada kelas-kelasnya, tuh ada yang gratis. Yang gratis yang basic paling. Tapi mahal sekali Bang. Kan buat member itu sinergi. Kalau nggak dapat, kalau kan kita udah dibolehin, belum member pun bisa jualan. Boleh Bang, boleh. Jadi kalau misalnya jualan produk sinergi untungnya 1 juta, ya oke boleh. Ya. Iyalah, nggak apa-apa. Tapi kan semua nanti tools, semua tutorial, landing page semua dibikinin iklannya di benar-benar di itulah kalau emang buat peruntukan buat kantor sini pasti kita bantu full. Gitu. Tapi kalau di luar kantor ini ya mohon maaf bikin iklannya sendiri, tapi tetap kita arahin. Bikin flyernya sendiri, tetap kita ajarin caranya. Tapi kalau yang udah jadi member atau untuk peruntukan jualan produk di sini, kita udah siapin semua, tinggal siapin aja. Dan saya insya Allah bisa garansi pasti ini ya, karena kita targetin dapat penghasilan dari situ lah minimal. Pak, misalnya kita join member itu kan 4.200.000 ya. Ya, Itu rata-rata yang sudah pernah join itu balik modal kita nggak itu?